Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan insya Allah makin banyak lagi pelajaran yang akan kita dapat pagi hari ini. Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Tema kita pagi hari ini jamaah, ketika kita bercerai. Langsung aja aku punya tayangan jamaah mengenai hamil 9 bulan resmi bercerai. Kita lihat tayangannya yuk. Penyanyi Ratu Silakan. Rizky Nabila dan suaminya, Alfat Fathier, resmi bercerai secara fair stake, Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjatuhkan putusan fair stake karena Alfat Fathier yang diketahui salah satu pemain Persija ini sudah 6 kali mangkir dari sidang cerai. Alhamdulillah ya Rab, berkah bulan Ramadan. Putusnya fair stake, senang, aku jadi janda akhirnya, kata Ratu Rizky Nabila saat ditemui wartawan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021. Penyanyi berusia 25 tahun ini diketahui bercerai saat usia kandungan anaknya dari Alfat Fathier memasuki 9 bulan. Sebagai orang tua akan dipertanyakan mengenai tanggung jawab mengurus dan mendidik anak apa enggak nih? Nah, kalau gitu aku mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Afwan Mas Wani, afwan Ustazah, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Didiklah anakmu, sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikannya, mengenai daripada akhlakul karimah anak tersebut, yang dimana anak tersebut bergaul dengan siapa, akhirnya jadi apa, berbuat apa dan bagaimana. Berikan mereka pengajaran yang baik, yang engkau berikan kepadanya dengan tujuan menjadikan anak tersebut anak yang soleh dan soleha. Wa rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jelas bahwasanya seorang laki-laki adalah di mana dia pemimpin bagi keluarganya dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dirinya atas kepemimpinannya. Dan yang namanya orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gu anfusakum wa alikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ibu melarang anaknya bertemu dengan bapak kandungnya, maka berdosalah sang ibu tersebut. Karena apa? Menghalangi anaknya untuk bertemu dengan orang tuanya. Karena orang tuanya itu mempunyai hak, yang namanya ayah, mempunyai hak untuk mendidik anak-anaknya. Ketika ibunya melarangnya, maka dia mengambil daripada hak ayahnya tersebut. Yang dimana wajib bagi seorang ayah untuk mendidik anaknya. Karena apa? Karena pemimpin. Karena seorang pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, lebih lenggowolah jadi seorang ibu. Lebih ikhlaslah menjadi seorang ibu. Dan menerima kebenaran dan kenyataannya. Bahwasanya telah terjadi sebuah perpisahan dan itu sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, maka sudah tidak dipikirkan yang ke belakang, pikiran yang ke depan. Apa yang dipikirkan? Bagaimana menciptakan anak yang soleh, soleha dan tidak tersentuh daripada mental dan juga pikiran dan hatinya. Insya Allah berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau misalkan dia itu perempuan. Kalau perempuan udah di atas 7 tahun, yang tadi di awal yang dijelasin. Di atas 7 tahun, kalau misalkan ibunya sudah menikah, harus diserahkan kepada bapak kandungnya. Karena apa? Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan bahwasanya kalau ibunya sudah menikah dan anak perempuan sudah 7 tahun, serahkan kepada bapaknya dan ditanggungjawabkan oleh bapaknya untuk mendidik anaknya tersebut. Dan tiada suatu pemberian yang lebih utama daripada orang tua, melainkan pemberian yang terbaik adalah mengajarkan pendidikan agama. Agar apa? Agar mereka mengerti mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Insya Allah berharap anak tersebut menjadi anak yang soleh, soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya. Berdosa, ada kalimat lagi nih, berdosa bagi orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan didikan agama. Berdosa bagi orang tua yang tidak mau mengajarkan anak tersebut mengenal Allah dan Rasulnya. Apalagi ditelantarkan, apalagi dibiarkan. Kalau mau punya anak yang soleh, soleha, didiklah bersama-sama. Serahkan kepada yang lebih baik agamanya. Kalau misalkan ibunya gak mampu, serahkan kepada suaminya. Suaminya gak mampu karena banyak maksiat atau berbuat dosa, serahkan, dinyadar diri, oh saya gak mampu, saya gak benar. Serahkan kepada ibunya yang lebih baik, yang lebih soleha. Itulah yang harus dimengerti dan dipahami. Agar apa? Agar tidak ego dalam hatinya, ego dalam dirinya, atau ego dalam jiwanya.
ini untuk masa depan anaknya. Kalau anak sudah ditentukan dengan yang terbaik, dititipkan dengan yang terbaik antara salah satu di antara keduanya, insya Allah anak ini menjadi lebih baik. Tapi kalau misalkan orang tua yang zalim, diambil tetap dipaksa, padahal orang tua tersebut ahli maksiat, gak ngurus anak, akhirnya terlantar. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, harus lebih bijaksana dan lebih mengerti tentang hukum yang sebenarnya. Kalau mau punya anak yang soleh, soleha, didiklah anak bersama-sama. Oleh karena itu dengan didikan yang bersama-sama tadi, diajarkan untuk mengerti dan memahami aturan Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Sekarang kalau ditanya, siapa yang lebih berhak? Yang lebih berhak adalah mereka yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang harus dididik? Yang didik anaknya. Bukan berarti dia kalau misalkan dia mampu, dia punya uang, dia punya harta, dia anaknya diambil, tapi digunakan uang dan harta tersebut untuk kepada kezaliman gak boleh. Atau kemaksiatan gak boleh. Oleh karena itu dilihat agamanya, bukan karena uangnya, bukan karena hartanya, bukan karena dia siapa. Tetapi karena dia dekat dengan Allah dan Rasulnya, dia yang lebih berhak. Kalau misalkan ditanya lagi, terakhir pertanyaannya, ini anak pengennya ke ibunya misalkan, atau ini anak pengen ke bapaknya. Anak yang pingin, anak yang minta, ditanya lagi, anak ini laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan anak perempuan tadi jelas ke bapaknya. Tapi kalau misalkan dia anak laki-laki, dia sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Bismillah, silakan. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Dan sekarang aku mau nanya sama Bunda, kalau misalnya terjadi perceraian nih, Iya Kak Sony. kapan waktu yang pas untuk pisah rumah, Bunda? Masya Allah. Mohon ini penjelasannya, nih. Bunda. Aduh, baik terima Agak kasih. bagaimana gitu ya Iya, menjelaskannya Kak ya. Sony. Mohon izin Ustaz Syam Habib Usman. Subhanallah, ini pertanyaan sebetulnya gampang-gampang susah. Susah-susah mudah ya. Kenapa? Karena ketika kita terjadi perpisahan, itu pasti sudah tidak kondusif, is uncomfortable. Tidak ada kenyamanan. Mengapa kita tidak ada kenyamanan? Karena sudah ada masalah yang tidak bisa untuk dicarikan solusi yang terbaik. Maka ketika rumah tangga itu sudah bercerai, mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak menganjurkan untuk bercerai sekali lagi. Tapi kalau sudah terjadi, kapan waktu yang pas untuk kita pisah rumah? Pertama, jika terjadi kekerasan atau KDRT di dalam rumah tangga, satu rumah, istri kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Suami melukai, memukul, punten, atau dengan cara apapun. Sampai istri itu keselamatan jiwanya, keselamatan nyawanya sudah tidak bisa lagi dipertahankan atau tidak bisa lagi untuk kita minta tolong kemana-mana, segera angkat kaki. Karena untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kita tetap tinggal diam berserta suami yang sedang emosi, kemudian memukul atau seperti kekerasan. Karena kekerasan itu ada dengan fisik, ada dengan non fisik. Bisa jadi dengan perkataan pun itu bisa menyakitkan hati. Kalaulah pukulan bisa terhapus dengan obat. Tetapi luka di hati biasanya kalau seorang perempuan itu mengingat sampai kapanpun. Dan kalau sudah di dalam rumah tangga, satu rumah kita sudah tidak ada lagi yang membuat kita bahagia, tenang, nyaman, bahkan nyawa pun terancam, segera pisah. Kalau itu yang terbaik. Kita bisa pulang ke rumah ibu, pulang ke rumah kakak, meminta nasihat. Bagaimana ini? Kemudian yang kedua, jika keduanya ada kesepakatan, nah ini beda. Kalau keduanya musyawarah, ada kesepakatan yang terbaik. Demi anak, apapun kita lakukan. Tapi kita harus lihat hukum. Putusan pengadilan agama itu sah kita berpisah manakala sudah diketuk palu. Dan kalau misalkan keduanya itu mempertahankan anak supaya anak ini tidak terganggu psikologinya, supaya anak itu tetap nyaman, tetap bahagia karena mungkin masih kecil-kecil ya. Mereka tidak tahu apa-apa. Kita sambil menunggu gimana kalau kita tetap dalam satu rumah, tidak angkat kaki dulu, tidak berpisah dulu demi anak. Karena anak itu sedang sayang-sayangnya, sedang lucu-lucunya. Kita tidak bisa memaksakan anak itu segera angkat kaki, kan anak tidak tahu apa-apa. Dia taunya ayahnya ada, ibunya ada. Nah bagaimana kita ini menyikapi hal seperti ini? Jadi tidak bisa disamakan keadaan, situasi dan kondisi. Dan kemudian yang ketiga, jikalau memang betul-betul keadaan ini komunikasi baik. Kita pisah baik-baik, ada yang pisahnya tidak dengan cara yang baik. Nah kalau yang pisahnya baik-baik, sama-sama kita menyadari kita punya anak. Ini amanah. Bagaimana nih? Pisah akan memberikan efek yang buruk kepada anak. Kalau kita pergi dengan emosi,
Kita ingin pergi dengan emosi seketika. Tapi ketika anak itu butuh perhatian kita, tunggulah sebentar. Tunggulah masa-masa cooling down. Yang kita lihat adalah anak. Itulah kalau kita sudah bicara tentang anak, hati ini sudah, aduh bagaimana ya? Makanya ketika ada pertanyaan seperti ini, lihat situasi dan kondisi. Kalau memang kondusif, kalau masih ada silaturahmi, masih ada komunikasi, masih ada saling pengertian, bijaksana demi kebahagiaan anak. Jangan sampai kita yang bahagia, anak menderita. Biarlah kita mengorbankan hati kita, kesedihan kita. Yang penting anak bahagia, bagaimana caranya? Anak itu nggak tahu apa-apa, apalagi kalau yang masih kecil, ya, masih butuh pelukan, mencari-cari ayah. Gimana tanya, ayah mana, mah? Mama, papa, ayah mana? Mamanya pergi, papa, mama mana? Papanya pergi, mama. Ya, jadi anak itu kadang-kadang jadi mencari-cari, khawatir anak itu larut dalam kesedihan. Jadi lihat situasi dan kondisi, gimana baiknya. Demikian Kak Sonia. Terima kasih Bunda penjelasannya. Ustaz Asyam, kalau misalnya nih aku nanya lagi nih. Si istri ini, suaminya ini melakukan kesalahan terhadap, menurut si istrinya. Kesalahannya fatal gitu kan. Tapi si istri masih ngasih kesempatan nih sama suaminya. Akhirnya mereka rujuk lagi lah gitu. Tapi ternyata si suami ini tidak berubah gitu. Dia tetap melakukan lagi kesalahan-kesalahan. Dan akhirnya si istri udah gak kuat, si istrinya minta cerai gitu. Nah pertanyaannya pasti jamaah juga pengen tahu nih hukumnya kalau istri minta cerai sama suami itu bagaimana Ustadz Syam? Oh subhanallah, tabik guruku Habib Utsman, Bunda Tuti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, cerai itu aib jikalau cerainya tidak berdasarkan syariat Islam. Tapi kalau ada orang bercerai, jangan kita langsung ngejudge mereka bahwa mereka adalah orang buruk. Ya, belum tentu kita tahu apa yang terjadi kondisi di dalam rumah tangga orang lain. Kita berlindung kepada Allah supaya rumah tangga kita tidak seperti itu. Namun bukan berarti kita merasa lebih baik daripada orang lain. Contoh seperti kasus yang ditanyakan Mas Soni tadi, host kita, bahwasanya sebenarnya udah dikasih kesempatan, tapi dia tidak kunjung ada perubahan. Dan akhirnya sang istri pun meminta cerai kembali. Seperti apa hukumnya jikalau seorang istri meminta cerai kepada suami? Satu, hukumnya seorang istri yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang mendesak, tanpa alasan yang syar'i, maka haram baginya bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga saja tidak akan pernah ia dapatkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis ini adalah hadis sahih bahwa tidak akan pernah bisa mencium bau surga seorang wanita yang meminta berpisah dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang jelas. Maka dari itu ini peringatan untuk kita semua, untuk seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perdalam ilmu agama kita bahwasanya ternyata alasan-alasan klasik, misalnya seorang suami tidak seperti lagi pemberian nafkahnya waktu sebelum pandemi, karena kan pandemi banyak terjadi. Tadi lihat kasusnya. Oh ternyata dia kasih nafkah begini, akhirnya muncul kecurigaan. Oh ternyata begini. Padahal kecurigaannya itu hanyalah sekedar praduga saja. Dia tidak terbukti. Maka subhanallah haram baginya mencium bau surga jikalau bukan karena alasan yang syar'i. Alasan syar'i apa sih? Alasan syar'i tadi terjadi kezaliman di dalamnya. Seorang suami sudah membencinya, seorang suami tidak mau sholat, lalu ternyata dengan akhlaknya yang buruk selalu menganiaya sang istri. Maka itu adalah alasan syar'i. Alasan syar'i. Tapi jikalau tidak ada alasan seperti itu dan dia minta cerai, maka haram baginya bau surga. Yang kedua, hadis kedua, bagi seorang wanita yang meminta cerai daripada suaminya akan tetapi tanpa ada alasan yang mendesak sesuai dengan syariat Islam, maka dia termasuk orang munafik. Dan kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik itu berada di paling dasarnya neraka, paling beratnya siksaannya neraka, yakni bagi orang munafik. Dan orang yang meminta cerai tanpa alasan syar'i maka digolongkan orang munafik. Bukan berarti semua yang cerai adalah munafik. Bukan berarti semua yang pisah adalah haram baginya bau surga. Kita sebagai orang yang melihatnya, kita tetap berbaik sangka terhadap orang lain. Dan jangan pernah menebak-nebak rumah tangga orang lain.
pasti kayaknya suaminya nih yang jahat nih. Ya Allah. Kayaknya istrinya nih emang yang nusyuz nih. Wah suaminya emang kayak gitu dari dulu. Wah, Digosip suaminya- ya. Iya, digosipin ke rumah tangga orang lain. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi dalam sana. Ya. Nah tugas kita hanya mengingatkan, Mbak, kalau misalnya kita punya teman dekat curhat, Ya. oh gue kayaknya pengen cerai deh sama laki gue. Kenapa emang? Wah lu jangan cerai, itu belum syar'i itu. Ya, itu masih bisa diperbaiki. Kecuali kalau misalnya laki lu udah sesuai dengan syarat-syarat Islam untuk berpisah seperti yang disampaikan tadi di segmen-segmen sebelumnya, maka itu diperbolehkan, namun kembali lagi kami tidak menganjurkannya. Wallahu taala. Baik, dilihat dulu alasannya syar'i atau Apa tidak enggak. ya. Sekarang kita lanjutkan lagi jamaah. Aku punya tayangan lagi nih, rumah tangga harmonis. Kita lihat seharmonis apa sih? Ini dia tayangannya. Silakan. Kasus keretakan rumah tangga semakin hari semakin sering terjadi, hingga menimbulkan opini publik bahwa perceraian adalah hal yang normal. Padahal, bagi kita yang mengetahui kebenaran, hal itu adalah hal yang tidak wajar. Jika kamu adalah salah satu orang yang merindukan terbangunnya keluarga yang harmonis, setia dan kokoh, maka ada baiknya kamu mengetahui faktor-faktor apa saja yang seringkali menyebabkan keretakan suatu rumah tangga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aspek hierarki. Hierarki di dalam rumah tangga adalah sikap saling menghormati antara suami dan istri, sehingga terciptanya keteraturan dalam rumah tangga. Seorang suami mengasihi, memimpin dan mengayomi istri dengan benar. Begitu juga seorang istri yang menaruh respect, hormat, dan menopang sang suami. Namun, jika yang terjadi adalah yang sebaliknya, justru lingkaran kehancuran rumah tangga yang terjadi. Habib Usman, anak milenial sekarang banyak juga yang memutuskan untuk menikah cepat ya, menikah usia dini. Tapi ada juga yang ketika menikah ternyata pernikahannya tidak berjalan lancar dan akhirnya pernikahannya cuma sebentar gitu Habib. Nah akhirnya kandaslah pernikahannya ya. Nah biasanya faktor-faktor apa nih yang mempengaruhi pernikahan itu bisa cepat banget selesainya? Apa mungkin karena usianya masih labil karena nikah muda atau pergaulannya? Nah aku mohon penjelasannya Habib Usman. Rasulullah nikah usia berapa? Usia berapa? 25 tahun. 25 tahun. Iya. Usia yang matang itu adalah 25 tahun. 25 tahun. Kematangan usia berpikir, kesabaran, emosional dan lain sebagainya. Ya. Diri dulu deh. Oke, langsung jelasin aja deh kalau gitu. Malah asik ngobrol orang yang minta tausiah. Habis suka gitu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tunkahul mar'atu li arba'i limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha. Fazfar bizatid din tarbat yadak. Jelas bahwasanya perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Agamanya, terus apa lagi? Kedudukannya, martabatnya, hartanya, dan kecantikannya. Tapi kalau dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang baik itu adalah agamanya. Yang baik itu adalah yang memiliki ilmu agamanya Allah dan Rasulnya. Karena apa? Bisa mengerti dan memahami bahwasanya ini baik, ini benar, ini salah. Dan juga apa? Dan juga dia bisa lebih bersyukur dan bisa lebih bersabar atas setiap kejadian yang terjadi pada dirinya. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, gak ngelihat ke atas, dan bersabar atas setiap ujian dan cobaan di dalamnya. Jika tidak, hadisnya Rasulullah, maka apa? Maka akan menjadi rugi, maka akan menjadi hal yang bisa mengakibatkan keterburukan. Faktor apa aja sih yang menyebabkan pernikahan tidak bisa bertahan lama? Yang pertama, jeleknya akhlaknya. Sebelum nikah bagus, baru-baru nikah bagus. Gak lama kemudian terbongkar sifatnya setelah menikah, keburukannya keluar, emosionalnya keluar, meledak-ledak. Inilah yang menyebabkan asal muasal faktor terjadi sebuah perceraian. Jauhnya yang kedua, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ibadah, jauh daripada Allah, dekat dengan kemaksiatan. Menemani suami maksiat, suami istri akhirnya maksiat, berbuat dosa, akhirnya tergoda oleh syaitan, akhirnya kehancuran di dalamnya. Yang ketiga, salah satunya atau diantaranya ada yang terjadi sebuah pencandu obat-obatan atau pemabuk dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Menimbulkan terjadinya sebuah perceraian. Yang keempat, kurang tanggung jawab kepada istrinya. Suami sibuk begadang, nongkrong sama teman-temannya. Main apaan tuh? Game online. Oke. Akhirnya apa? Akhirnya melalaikan keluarganya. Akhirnya mencuekkan istrinya. Timbullah sebuah kecekcokan, ribut. Yang kelima, sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya melupakan hak dan kewajiban daripada dirinya terhadap pasangannya, anaknya dan keluarganya. Akhirnya kurang apa? Kurang liburan, kurang bersama, kurang kedekatan. Akhirnya tergoda dengan teman kerjanya dan lain sebagainya. Timbulnya perceraian.
Yang keenam, tidak adanya ketenangan di dalam rumah tangga. Sakinah yang tadi saya bilang, itu ketenangan wajib dimiliki oleh setiap rumah tangga atau kepala rumah tangga ataupun istrinya. Kalau timbulnya sebentar-bentar ribut, sebentar-bentar marah, akhirnya apa? Tidak terjadinya sebuah sakan. Akhirnya timbulnya perceraian di dalamnya. Yang ketujuh, banyaknya tuntutan yang selalu melihat ke atas, nggak pernah lihat ke bawah, nggak pernah bersyukur. Akhirnya ribut. Ini faktor-faktor yang berbahaya. Atau yang terakhir, istri merasa lebih hebat dari suaminya, merasa lebih punya. Ngeri ya, Ini kalau ribut akhirnya. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga kita akan berdoa bersama-sama. Nggak lama kok, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.